Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mautu batun kullun nasi yadkhulun. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita memuji syukur kepada Allah bahwa pada hari ini kita dapat kesempatan untuk bisa bertemu di dalam rangka bersilaturahim, untuk sharing sebagaimana manusia yang ingatkan oleh Allah untuk watawasau bil haq watawasau bisob, saling mengingatkan di dalam kebenaran dan saling mengingatkan di dalam kesabaran. Oleh karena itu pada siang hari ini akan disampaikan tentang topik yang pertama mengenai kematian. Kematian disebutkan dalam surah Jum'ah yang saya sampaikan tadi, bahwa sesuatu yang sudah Allah tentukan, setiap orang memiliki ajal. Fa'idha ja'a ajaluhum, apabila sudah datang ajalnya, fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, tidak bisa dimundurkan dan juga tidak bisa dimajukan, karena sudah ada ketentuan tentang ajal setiap manusia, takdir kematian itu. Nah, jadi oleh karena itu bukanlah kematian yang harus kita takuti sebetulnya, cuman kita siap-siap menghadapi kematian, karena kematian adalah hak setiap orang. Tadi sudah disampaikan dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Sesungguhnya Allah menciptakan kematian dan kehidupan adalah tidak lain adalah liyabluwakum, untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Jadi hidup ini adalah untuk berkreasi, berkarya, berbuat, beramal di dalam rangka mencapai ridho Allah, yang mana hasilnya akan kita dapat apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian adalah merupakan suatu takdir, suatu bagian, suatu keniscayaan. Setiap orang, setiap makhluk, setiap jiwa pasti mengalami kematian. Karena ada batas-batas dalam kehidupan ini, sehingga kita jangan khawatir tentang melihat orang yang meninggal. Malahan perlunya menjadikan suatu pembelajaran bagi kita, bahwa setiap orang, setiap saat kalau waktunya sudah sampai, kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bagi kita semua, kita melihat pandemi COVID-19 yang begitu banyak memakan korban, ratusan bahkan ribuan orang yang demikian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak orang menjadi ketakutan tentang kematian. Kematian itu bukan sesuatu yang harus kamu takuti, tetapi kematian itu merupakan suatu pembelajaran. Karena diingatkan oleh Allah, kematian itu al-janazatu al-tarbiyatu al-hayat. Jadi kematian atau jenazah itu merupakan pembelajaran bagi setiap orang. Artinya ketika kita berziarah melihat yang meninggal, mungkin mendapatkan musibah dan sebagainya, maka kita akan berkata bahwa beliau atau orang kita, saudara kita dipanggil oleh Allah. Kemudian berikutnya adalah kita akan mendapatkan giliran. Jadi kita ini adalah waiting list, merupakan daftar tunggu. Sehingga setiap orang bukanlah takut dengan kematian, tetapi kita siap menghadapi kematian. Karena kematian itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal usia, tidak mengenal sehat atau sakit. Setiap saat bisa dipanggil oleh Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu dengan topik kematian ini adalah sesuatu yang sangat menarik, karena saya sendiri juga merasakan usia yang sudah mencapai dilewat daripada 70. Batas-batas kehidupan kita sudah hampir berakhir, sehingga saya mengatakan saya sudah kembali kepada balita. Artinya balita di situ di bawah 5 tahun. Mungkin nggak sampai 5 tahun lagi saya juga akan dipanggil oleh Allah. Mungkin 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, wallahualam.
Cuman yang paling penting mana yang akan kita bawa apabila kita meninggal. Jadi kita jangan khawatir tentang adanya kematian, jangan sedih berlarut-larut apabila ada saudara, suami, siapapun yang dipanggil duluan oleh Allah. Karena sebetulnya pembelajaran bagi kita, apa yang sudah kita siapkan apabila satu saat saya dipanggil oleh Allah. Jadi Allah mengingatkan di dalam surah Al-Hasr yang sering disampaikan bahwa ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa tandur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah diperbuat apabila mereka dipanggil oleh Allah untuk masa depan kita, negeri akhirat kita. Karena walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu adalah tempat kembali kita. Jadi dunia ini sebetulnya hakikatnya adalah persinggahan. Dunia ini adalah ladang untuk beramal. Jadi setiap orang pasti akan kembali kepada Allah. Jadi dunia ini merupakan cerminan di mana kita selalu ingin berbuat suatu kebaikan. Karena dengan kebaikan inilah yang diharapkan akan membela kita. Nah, jadi sangat berbahagia orang yang senantiasa percaya alladzina idza asobathum musibah. Ketika ditimpa musibah dia mengatakan qalu innalillah. Kita sering mendengar kalau ada yang meninggal disebutkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Padahal sebetulnya pengertiannya adalah inna, kami, termasuk saya, termasuk kita semua adalah datangnya dari Allah, diciptakan oleh Allah dengan tidak membawa apa-apa. Kemudian wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi oleh karena itu dengan kematian ini adalah sesuatu yang sangat panjang dalam kehidupan kita untuk selalu artinya termotivasi bahwa umur kita ini sangat terbatas. Umur kita ini dibandingkan dengan alam semesta hanyalah sedikit. Jadi disebutkan kalau orang Jawa bilang bahwa hidup ini adalah numpang minum, numpang mampir, hanya merupakan tempat penampilan atau kita melakukan stasiun untuk istirahat sejenak. Nah, jadi disinilah tujuan akhir kita adalah negeri akhirat. Makanya Allah mengingatkan di dalam surah 29, surah Taubah, surah 29, surah Al-Qasas ayat ke-77, Allah mengingatkan bahwa wabtaghi fima ataqallah adarul akhirah. Carilah apa yang Allah berikan di muka bumi ini merupakan jembatan untuk negeri akhirat. Jadi dunia ini adalah jembatan untuk menuju negeri akhirat, sehingga apapun yang kita lakukan ini harus diperuntukkan untuk menjadikan bekal kita kembali kepada Allah. Makanya Allah mengingatkan jadikanlah wa ahsin kama ahsanallah wabtaghi fima ataqallahu adarul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Karena kita hidup, kita berkeluarga, punya anak, punya istri, punya kebutuhan. Kita harus memenuhi kebutuhan itu. Tapi tidak berlebih-lebihan, karena semua itu Allah yang mengatur, dan kita harus yakin bahwa Allah memberikan rezeki kepada kita semua. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk yang Allah ciptakan itu Allah berikan rezekinya. Jadi kita jangan khawatir ketika ada yang meninggal, saudara meninggal, suami meninggal, bagaimana anak saya, bagaimana nasib saya. Ini adalah bukan sesuatu hal yang perlu kita katakan. Karena Allah yang mengatur semuanya, Allah sudah siapkan rezekinya. Tinggal mereka mau nggak berjalan mengeraih mencari rezeki itu, sehingga dia bisa mengatasi berbagai macam problematika kehidupannya. Jadi kita kembali lagi bahwa rezeki adalah di tangan Allah. Jadi tidak perlu kita khawatir yang berlebihan. Di dalam surah Ali Imran Allah mengingatkan bahwa walanabluwanakum, sungguh aku akan menguji kamu, walanabluwanakum bisyai'in minal khauf, dengan sesuatu rasa kekhawatiran, ketakutan. Jadi manusia kadang khawatir, kadang takut, kadang stres menghadapi sesuatu. Itu adalah sudah naluri manusia. Jadi artinya bahwa setiap orang dihinggapi dengan rasa takut. Suami meninggal takut, istri meninggal, anak meninggal, saudara meninggal. Kita merasa ketakutan dengan adanya kematian ini. Nah, ini rasa kekhawatiran. Jadi kemudian juga dalam kehidupan, takut anaknya nggak makan, takut anaknya tidak bisa sekolah, tidak bisa menghadapi masa depan, tidak punya kemampuan untuk mengatasi problematika hidup. Nah, ini juga jangan begitu. Kekhawatiran ini harus dipecahkan
harus dicari solusinya. Jadi artinya Allah menguji manusia, wala nabluwanakum bisyai'in minal khauf, kemudian walju juga kelaparan. Kelaparan melanda setiap orang, mungkin kebanjiran, mungkin kemarau panjang, atau mungkin mendapatkan pandemi, sesuatu yang merusak kehidupan. Ini suatu ujian daripada Allah bahwa rasa kekhawatiran itu ketakutan karena kekurangan makanan ya, karena kelaparan, wal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, kemudian wal anfus dan juga kekurangan jiwa. Kekurangan harta bisa juga kecurian, bisa juga kebakaran, bisa juga terkena musibah, juga bisa habis semuanya harta. Karena harta ini hanyalah merupakan simpanan atau barangkali merupakan titipan dari Allah, hanya merupakan amanah. Nah, jadi oleh karena itu kita harus pandai mengelola amanah itu, sebab amanah ini adalah sesuatu yang harus bermanfaat dalam hidup kita. Dan jangan lupa bahwa rezeki yang Allah titipkan itu ada hak orang lain. Wa fi rizqikum haqqum ma'lum lis-sa'ilin wal mahrum. Artinya disebutkan untuk rezeki itu ada hak orang lain yang dititipkan sama kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu kembali kepada topik kita tentang kematian, sesuatu yang tidak perlu kita khawatirkan berlebih-lebihan, tetapi kita mempersiapkan diri bagaimana kita menghadapi kematian. Jadi artinya jangan sampai kita terpuruk karena mendengar sesuatu yang bakal mati. Karena yang mati itu semua sudah ditentukan ajalnya oleh Allah. Jadi ajal ini tidak bisa mundur dan juga tidak bisa maju. Dan setiap orang juga menunggu giliran untuk kembali kepada Allah. Nah, jadi Allah menyebutkan dari dalam surah Al-Jum'ah yang terakhir bahwa disebutkan Qul innal mauta, katakanlah sesuatu kematian, alladzina tafiruna minhu. Setiap orang merasa khawatir dan melarikan diri daripada kematian ini karena takut akan kematian. Tufiruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu akan menghampiri kita. Bisa di perjalanan, bisa di dalam posisi apa, bisa dalam peperangan, bisa dalam posisi apapun. Kematian itu atau ajal atau malakul maut itu, kul malakul maut alladzi wukila bikum. Malaikat maut itu akan datang kepada kita setiap saat apabila proses kehidupan kita sudah berakhir. Nah, jadi oleh karena itu kematian yang kamu takut daripadanya fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, tujuannya untuk diberitahukan kepada mereka apa yang sudah mereka perbuat. Nah, jadi oleh karena itu sebetulnya kematian yang datang kepada kita bagi orang-orang yang iman, yang soleh, yang ikhlas kepada Allah, itu adalah suatu kebahagiaan. Karena dia sudah berbuat banyak tentang kebaikan dalam hidupnya, sehingga dia tidak khawatir karena dunia sebanyak apapun tidak pernah dibawa. Jadi artinya mereka tuh hidup dengan penuh rasa tanggung jawab, penuh rasa percaya diri, bahwa disebutkan bahwa kematian itu tidak pernah membawa sesuatu apapun. Jadi pada hari itu yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kita dipanggil oleh Allah kembali kepada Allah, tidak bermanfaat malun, harta-harta mereka, kekayaan, kepangkatan mereka, wala banun, dan juga anak-anak mereka tidak bisa menolong. Yang bisa menolong itu ilaman atallaha biqalbin salim, ketika dia datang kepada Allah dengan hati yang bersih, yang tulus, yang ikhlas kepada Allah. Oleh karena itu kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak terlepas daripada pengawasan Allah. Kita yakin bahwa Allah melihat, mengawasi segala gerak-gerik kita. Yang paling penting bagi kita adalah siap menghadapi berbagai macam proses kematian. Karena banyak orang yang sangat khawatir dengan kematian ini karena merasa belum siap. Justru orang-orang yang berjuang di jalan Allah, beliau merasakan atau mengharapkan kematian itu. Seperti dia perang, berjihad di jalan Allah, makanya Allah mengingatkan bahwa fala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah. Jangan kamu katakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahyaun, bahkan mereka itu hidup, walakin la tasurun, tetapi mereka tidak menyadari. Nah, jadi sebetulnya kematian yang kamu takuti tentang dalam kehidupan kita itu semua akan mendatangi kita. Cuman hikmahnya yang pertama,
kita akan lebih bersiap-siap. Makanya zaman Rasulullah pada awalnya orang jangan berziarah ke dalam ke tempat pekuburan. Dia khawatirkan dia menangis sengguk-senggukan, dia merasa kecewa, dia merasa sesuatu yang menyesali dalam dirinya. Dikhawatirkan mereka berarti tidak percaya dengan ketentuan kodrat takdir daripada Allah. Tapi setelah sekian lama maka dipersilahkan untuk kita berziarah kubur, untuk selalu mendoakan, untuk selalu mengenang manajemen tentang kematian, supaya kita sudah bisa mengatur bagaimana persiapan kita menghadapi kematian ini. Nah, jadi oleh karena itu bagi saudara-saudara kita yang ditinggal suaminya, saudaranya, anaknya atau istrinya, maka berlapang dadalah bahwa kita semua adalah bukan milik kita, anak kita, istri kita, suami kita, itu semuanya adalah milik Allah. Jadi alladzina idza asabathum musibah, ketika ditimpa sesuatu musibah mereka mengatakan qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami juga semua adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kami perbuat. Malah kematian itu dijadikan sebagai rahmat bagi Allah, bagi orang-orang yang beriman. Karena dengan kematian berarti sudah selesai permasalahan dunia. Tidak mikirin lagi bayar PBB, tidak mikirin lagi dalam kehidupan, bayar listrik, tidak perlu mikirin lagi ngasih nafkah istri dan sebagainya. Selesai dia tugasnya. Tidak memikirkan lagi penyakit apa yang dideritanya. Tidak ada lagi, sudah selesai. Dan Allah juga tidak akan bertanya, kamu meninggal karena penyakit apa, sakit apa, permasalahan apa, tidak ada. Jadi semua mati memang sudah ada waktunya. Bisa dengan musibah terjadi tiba-tiba. Semuanya itu kembali bahwa apa yang sudah kita persiapkan kalau setiap saat kematian mendatangi kita. Nah, jadi yang paling penting mari kita didik anak cucu kita supaya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, senantiasa diberikan semangat hidup, bahwa hidup ini adalah perjuangan. Sebagaimana orang tua kita yang berjuang di masa lalu, mereka pantang mundur menghadapi tantangan hidup, karena hidup ini adalah penuh dengan tantangan dan manusia terlahir adalah untuk diuji, sehingga setiap orang harus siap dengan ujian. Kalau tidak mau diuji ya jangan jadi manusia sebenarnya, karena tidak ada manusia satupun yang tidak pernah mendapatkan ujian, tidak mendapatkan sesuatu masalah dalam hidup kita. Karena manusia ini adalah makhluk problematika. Oleh karena itu kita harus senantiasa saling mengingatkan, saling membesarkan hati, saling memberikan sesuatu semangat bahwa dia harus berbuat yang terbaik, atau menjaga silaturahim keluarga kita, supaya kita jangan terlepas daripada ikatan kekeluargaan, bahwa kita adalah dari keluarga yang sama, orang tua yang sama, ibu bapak kita yang sama. Oleh karena itu senantiasa kita menjaga silaturahim dan ukhuwah Islamiyah kita, supaya kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan rahmat dari Allah, diberikan kemudahan dalam segala hal. Itu barangkali sekilas tentang kematian. Karena ini berkenaan dengan kematian ini banyak hal yang barangkali perlu diuraikan, atau perlu ada yang pertanyaan Pak Ustadz. Pertanyaan, monggo silakan. Pak Ustadz, kalau ini kan waktu misalkan meninggal gitu ya, seandainya setelah suami meninggal gitu, seandainya dibawa ke sini mungkin masih hidup, itu dosa nggak tuh Pak? Oh iya, itu ya. Nah, jadi itu adalah sesuatu angan-angan kita. Sebab namanya kematian itu sudah Allah tentukan. Jadi manusia tidak bisa, di dalam surah Luqman yang terakhir, bahwa manusia tidak tahu kapan dia mati, kapan dia mau dikuburkan di mana, ditempatkan di mana dan sebagainya. Itu semua adalah rahasia Allah. Jadi artinya yang paling penting bukanlah kembali lagi tentang kematian itu. Jadi jangan berangan-angan bahwa coba saya mungkin berobat ke sini saya tidak mati. Tidak mungkin, karena kematian itu disebutkan tadi, innal mauta alladzi tafiruna minhu. Kematian itu akan menghampiri kita. Jadi kalaupun kita menghindar, dia menghampiri kita, dia akan datang kepada kita. Jadi tidak bisa kita misalnya coba saya jangan nyebrang rel kereta, mungkin saya tidak ketabrak kereta. Coba saya tidak jalan ke sini misalnya kan,
ternyata terjadi musibah, mungkin saya masih hidup, tidak bisa. Sebab faidza jaa ajalhum, apabila ajal kita sudah tiba, fala yastahiruna sa'atan wala yastaqdimu, tidak bisa dimundurkan dan juga tidak bisa dimajukan. Karena itu sudah merupakan titik yang sudah harus kita jalani. Tapi dosa seperti gitu. Nah, jadi kalau kita berpikiran seperti itu, mengangan-angan, jadi seolah-olah ini suatu penyesalan bagi dirinya. Jadi sesuatu dosa, oh Tuhan tega banget, padahal saya ingin suami saya itu melihat dulu anak-anaknya bekerja atau berkeluarga. Saya ingin lihat cucu dulu, dan semua itu tidak ada selesai-selesainya. Karena artinya yang jelas kematian itu adalah kenikmatan. Karena artinya sudah selesai kontrak di dalam dunia ini sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhannya Allah sudah sediakan untuk rezekinya, makanannya, minumnya, oksigennya. Nah, jadi ketika itu semua sudah tuntas, sudah diberikan semua, maka walaupun kita jejelin oksigen, kita jejelin minuman, infus, dan itu menolak semua. Karena sudah selesai. Artinya rezeki yang dia dapat untuk tubuhnya itu. Jadi jangan kita berprasangka, berpikiran bahwa menghayal hal-hal seperti itu, sebab itu akan ditumpangi oleh pikiran-pikiran setan yang mempengaruhi pikiran kita, sehingga akhirnya kita timbul kegalauan, keraguan-raguan. Kata setan dikatakan, coba dia tidak begini, coba dia tidak begitu, mungkin dia masih ada di hadapan kita. Itu bukan suatu ketentuan. Itu hanya merupakan angan-angan, hayalan. Jadi makanya setan itu selalu memberikan angan-angan kosong, hayalan-hayalan, yang akhirnya kita terjebak di dalam hayalan itu. Seperti kita dijebak dengan dunia. Menurut setan, dunia itu harus dicari sebanyak mungkin, sebab ini akan membahagiakan kita. Tapi nyatanya tidak semua orang yang kaya raya menjadi bahagia. Dan apabila dia melakukannya dengan segala cara, menipu, manipulasi, korupsi dan sebagainya, malah itu akan menjadi beban bagi dirinya, malah akan mencelakakan kepada dirinya. Jadi manusia itu seringkali tertipu dengan angan-angan kosong. Jadi angan-angan itu kan kadang-kadang lebih indah daripada kenyataan, ya. Kita mengangan-angan sesuatu kayaknya indah, tapi nyatanya setelah kita jalani kok biasa-biasa saja. Kadang-kadang begitu, Bu. Kadang-kadang Ibu bisa memahami dalam hidup ini. Semoga selalu kita yakin akan ketentuan Allah, karena kita tidak bisa menolak tentang apa yang sudah Allah berikan, Allah tentukan. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, terima kasih. Yang kedua Ustaz, silakan. dari Ibu Toto Cimanggis ingin bertanya Pak Ustaz. Alhamdulillah. Apa yang harus dilakukan seorang hamba Allah apabila dia merasa bersedih terus setelah kehilangan orang yang dicintai, sehingga sampai lupa bahwa itu semua adalah takdir. Itu Pak Ustaz, terima kasih. Baik. Terima kasih banyak kepada Bu Toto jauh-jauh dari Cimanggis ke sini yang ingin bertanya, menyampaikan. Jadi kita kembali kepada rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? Rukun iman itu kan ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada qada dan qadar, ya. Kepada hari kiamat dan juga kepada qada dan qadar. Jadi qada dan qadar ini termasuk bagian daripada rukun iman. Jadi kalau orang tidak percaya dengan ketentuan Allah, qada itu sesuatu yang terjadi pada diri manusia, tapi masih bisa diatasi, dicarikan solusi. Misalnya saya qadanya sakit, tapi tidak selamanya sakit. Ketika berobat dia bisa jadi sehat. Sekarang saya menjadi cleaning service, tidak terus-terusan jadi cleaning. Takdir saya bukan. Dia bisa jadi manajer, bisa jadi supervisor, bisa jadi dengan perubahan dirinya. Jadi qada itu sesuatu yang masih bisa berubah. Tapi kalau qadar nggak bisa berubah. Kematian, kemudian menjadi tua seperti saya, nggak bisa jadi kulitnya berubah lagi, ya, menjadi muda lagi, giginya menjadi utuh lagi, matanya menjadi, nggak bisa. Itu adalah suatu takdir yang tidak bisa dirubah. Nah, jadi termasuk kematian. Obat yang tidak ada obatnya dalam hidup ini adalah menjadi tua dan kematian. Tidak ada obatnya. Kalau datang ke dokter juga, ya Allah, ya dokter, bagaimana supaya umur saya nambah lagi nih, atau supaya kulit saya menjadi muda lagi. Itu dokter nggak bakalan bisa merubah seperti itu.
Nah, jadi artinya ketika dia larut dengan kesedihan yang tidak ada ujungnya, ini berarti dia tidak percaya dengan adanya rukun iman. Kalau tidak ada percaya dengan rukun iman, buat apa kita hidup ini? Karena ada yang namanya rukun iman, ada yang namanya rukun Islam. Justru yang paling berat itu rukun iman, karena menyangkut masalah hati. Dan sekolah iman itu tidak ada yang namanya sarjana iman, ya. Menjadi orang-orang yang beriman tulen, gak bisa. Karena iman ini adalah fluktuasi. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu kadang-kadang naik di dalam taat kepada Allah, kadang-kadang turun ketika mendapatkan suatu musibah. Jadi fluktuasi iman ini. Makanya kita harus menjaga kestabilan iman supaya kita itu jangan sampai terlalu jauh anjloknya kita tidak percaya kepada Allah. Nah, kalau kita tidak percaya kepada takdir Allah, berarti buat apa lagi kita beragama Islam kalau tidak rukun imannya itu kita tidak yakini. Karena berarti kita selalu protes kepada Allah, selalu artinya tidak yakin atau tidak menerima akan ketentuan Allah. Nah, jadi oleh karena itu hidup ini memang harus selalu antara qada dan qadar ini dipisahkan. Kalau qada ini kita sekarang susah, nganggur. Tapi ketika kita ada kemauan merubah diri, Allah tidak akan merubah nasib seseorang. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum atau seseorang apabila dia tidak merubah dirinya sendiri. Jadi nggak mungkin yang tadinya nganggur tiba-tiba jadi kerja, tiba-tiba jadi banyak duit. Jadi simsalabim itu tidak ada. Jadi dalam hukum Islam tetap adanya hukum kausalita, tetap adanya hukum sebab akibat. Saya sakit, pasti ada yang salah. Makan cabai terlalu banyak, makan rendang terlalu banyak karena nikmat. Jadi akhirnya saya terkena sakit. Jadi sakit itu pasti ada sebabnya. Orang sakit gula bukan tiba-tiba jadi sakit gula, tidak. Tapi pola makan inilah yang tidak sesuai. Antara makan, minum, pergerakan tidak sesuai. Makan banyak, gerakannya nggak ada, olahraganya tidak ada, aktivitasnya nggak ada. Ya menumbai, ya jadi gulanya naik. Artinya karena di situ tidak ada pembakaran energinya. Nah, jadi hidup ini Allah sudah mengingatkan supaya hidup yang seimbang. Allah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi Allah menyuruh kepada kita tuh hidup yang adil. Adil itu adalah seimbang. Kalau kita melihat misalnya simbol daripada pengadilan, itu adalah timbangan. Timbangan yang tidak miring sebelah, yang rata kan gitu, timbangan itu. Itu namanya keadilan. Jadi Allah mengingatkan hidup ini harus adil. Jadi jangan sampai kita berat sebelah. Kalau kita mungkin mengejar dunia saja, akhirat kita lupa. Tapi kalau kita mengejar akhirat saja, dunia kita terlupakan. Jadi ini harus ada imbangan. Nah, jadi yang paling penting kalau kembali lagi kepada tidak percaya kepada takdir Allah, itu termasuk juga iman kita sudah mulai menipis. Kita lagi turun anjlok iman kita, sehingga kita menangis, terseduh-seduh, mengingatkan gini gitu. Padahal di dalam kematian itu ada hikmah. Hikmahnya bagaimana? Oh, suami saya itu kan plus minus, bisa baik, bisa nggak baik, atau setengah baik, bisa saja. Dan ketika kita mendengar, ada suami kayaknya begini, nggak ada suami kayaknya begitu, dan sebagainya. Jadi namanya manusia itu kan selalu mau mengangan-angan sesuatu. Padahal di balik itu semua ada hikmah. Oh iya, suami saya itu baik. Di satu sisi pasti manusia itu ada sisi baik, ada sisi buruk, bagaikan dua sisi mata uang. Terkadang lagi dia baik ya baik, ketika tidak baik juga bisa jadi tidak baik. Nah, jadi ketika ada ketidakbaikannya mungkin kita ingat, waduh, ternyata dengan nggak ada suami saya kayaknya rasanya sekarang bebas, mau begini mau begitu, juga tidak seperti itu. Dalam artian bahwa kita bisa melihat kedua sisi ini dalam arti dengan kacamata yang positif. Jadi Allah mengingatkan bahwa Robbana di dalam surah Al-Imran, Robbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Segala sesuatu yang Allah berikan, yang Allah ciptakan itu bukan sia-sia. Bukan artinya menurut angan-angan kita kok bisa-bisanya begini ya. Artinya mungkin kalau begini bisa jadi begitu, bisa saja pikiran kita. Tapi Allah sudah menentukan hal sedemikian rupa itu adalah sudah qada dan qadar Allah ya. Tidak bisa diganggu gugat, karena janji Allah itu adalah pasti dan benar.
Nah, jadi oleh karena itu bagi saudara-saudara kita yang bersedih berkelanjutan, ini artinya harus dihentikan sebab tidak ada gunanya. Akhirnya kita tidak berkreasi, tidak melakukan amalia, tidak melakukan sesuatu yang baik, padahal ini adalah yang akan menjadi bekal kita. Bila perlu ya kita doakan kepada almarhumah yang sudah meninggalkan kita. Kalau orang tua kita, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, doakan kepada mereka. Doakan suami kita, ya Allah ampunilah suami saya, saudara saya, bapak saya, ibu saya. Jadi mudah-mudahan apa kesalahan yang beliau lakukan diampuni oleh Allah. Dan kami ikhlas, saya ini ya ikhlas melepaskan bahwa karena saya tidak merasa memiliki. Kalau kita masih merasa memiliki, kayaknya berat. Padahal kita ini bukan. Di dunia ini tidak ada hak milik. Mungkin yang ada hanya di sertifikat hak milik. Tapi yang ada di dunia ini adalah hak guna pakai dan hak guna bangun. Hak guna pakai ya pakai, punya rumah, punya mobil, punya. Kalau meninggal juga kan nggak bakal dikubur mobil, harta kita nggak bakal dibawa, istri kita, saudara kita. Dan hak guna bangun, bangunlah untuk hal-hal yang baik supaya kita nyaman dalam hidup. Barangkali itu Bu, mudah-mudahan barangkali ini merupakan cerminan bahwa kita harus yakin, jangan sampai lupa bahwa kita punya rukun. Makanya selalu dikatakan oleh Pak Ustadz, kita punya nikmat iman dan nikmat Islam. Barangkali itu. Baik Mas Endro, Mas Seno, barangkali itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang keliru ada pada diri saya sendiri. Tujuan saya tidak lain adalah untuk sama-sama memberikan pencerahan. Karena Allah mengingatkan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara, dalam surah 17 dan Israil, bahwa Allah turunkan Quran itu adalah wa nunazzilu ma huwa shifaa'un, akan menjadi obat. Jadi obat bagi hati kita, bagi hati nurani, bagi pemikiran kita, ma huwa shifaa'un wa rahmatun, dan kita akan mendapat rahmat dari Allah. Kemudian wa ma yazidul zalimin illa khasara, bagi orang yang zalim maka akan mendapatkan sesuatu kesusahan dan kerugian. Barangkali itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah dalam episode lain kita bisa berbicara. Jadi semua kita mohon ampun kepada Allah. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.